Dan ini tindakan spiritual kita. Artinya kita selalu memberikan keselamatan pada yang lain. Jadi kira-kira kalau kita ada pada satu komunitas yang dalam dirinya ingin saling menyelamatkan, nyaman nggak sih kita di sana? Seharusnya kita ada pada tindakan nyaman di sana, karena dasarnya kita ingin saling menyelamatkan dan ingin mendamaikan. Islam, Ya. Islam itu selalu hadir sebagai solusi, bukan polusi. Iya, betul. Oke. Tapi seringkali yang terjadi tadi bahasa yang saya, wah ini anaknya sholat kayak gitu. Nah artinya belum mampu menegakkan tindakan sholatnya sebagai solusi pada dirinya sendiri. Dan boros ya nama menurang nakade, kali lagi bakal ngilade. Walaupun timbal balik ke batu cantik tuh ade. Ya. Oke. Kedua urusan perform. Sebut saja kalau kita membayangkan pada masa zaman Rasul Muhammad, sebut pakai gamis kami. Rasul Muhammad pakai gamis. Ya, misalkan seperti itu. Bukan garondrong sebahu, itu ada keterangannya. Rasul Muhammad gondrongnya sampai sebahu. Ada keterangannya. Dan jangan-jangan hari tadi ke musimnya sudah gitu. Ya. Di itu teh. Tapi membedakan apa? Bersih, rapi, sok disisir. Rasul Muhammad mah keren. Kan takutnya perform yang keren. Ya. Dan Muhammad adalah bukan orang kaya sebagaimana kebanyakan kaum Quraisy, juga bukan orang yang bangsawan sebagaimana kaum Quraisy kebanyakan dengan hartanya, tapi dia tetap bisa hadir dimanapun dan bisa diterima oleh semua kalangan karena performanya keren. Dan ternyata dengan perform Rasul Muhammad yang keren itu kemudian bisa diterima oleh semua orang. Perform. Katilu urusan sahduna misalkan. Ya. Itu terjadi pada sosok kisah Umar bin Khattab ketika adiknya membacakan surat Toha. Umar bin Khattab bilang gini ketika sudah dibacakan surat Toha itu, ini syair keren pisan, ini bahasa keren pisan, dan ini nggak mungkin manusia melakukannya. Artinya apa yang rasakan jatuh cinta kepada Pang kurang lebih itu juga yang membuat Umar bin Khattab jatuh cinta kepada Islam melalui surat Toha. Dan inilah lubang-lubang hidayah itu seperti cahaya, seperti air hujan yang tidak pernah bisa kita pilih. Matahari nggak pernah memilih kepada siapa dia menyinari, tapi pada siapapun yang dia bisa menerima dengan lapang dada. Satu bahwa itu adalah bagian dari syarat identitas. So, namun misalkan orang disebut sagruk ketika identitasnya kanyawan, sesama geng motor, oh Vespa, Ya. kan gitu kan, identitas. Tetap ini penting. Dan keuntungannya apa? Tadi ulah hariwang dar wenaha, karena dalam konsep Islam ada yang keren, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Silih geunggeureukeun dalam kasih sayang, silih geunggeureukeun dalam kebaikan. Artinya kita saling menjaga, kita satu sama lain adalah pagar buat yang lainnya. Jadi orang bakal cerik ketika misalkan aduh si gitu deh tangkuk udah dipukul. Oke? Ini sebagai bentuk tindakan bahwa bagaimana membangun kemaslahatan, bagaimana membangun kebersamaan, tidak pandang bulu siapapun. Karena setiap manusia muslim punya hak untuk saling menasehati. Mereka nu gede kan leutik, mereka nu sangsara kan leungan. Itu semua tindakan sama. Nah, sehingga ada satu kisah yang keren misalkan. Suatu ketika ada orang kaya kapalingan usut punya usut di pengadilan justru dihukum nanti nu dipaling. Oh. Nah bisa gitu. Si goreng anu beungharna teu boga hate barang bere anu sangsara nu mau. Sebab artinya dia tidak bersikap adil dengan tetangga. Dia tidak punya rasa empati kepada tetangga. Ini jadi peringatan. Artinya Islam benar-benar bukan hanya melihat pada satu pandangan, satu sudut pandang saja dalam melihat satu masalah. Kayak gitu. Adil berarti pesannya. Insya Allah karena Islam hadir. Kenapa Islam hadir dengan nilai-nilai keadilannya? Karena situasi masyarakat loba mesti sikap adil. Nah, eta sok orang hitung-hitungan naon untungna sholat. Jadinya eudeuh gawe isu-isu tidur di ka sore jeder teu bere istirahat.
Nyambung atau udah lain robot. Tah ku aloh mah geus dibere. Sok mana istirahat tiap tepung lohor, istirahat mana tiap tepung asar, istirahat mana tiap tepung maghrib, tiap tepung bisa suku-suku saacan sare atau udang sare mana oge istirahat deui. Istirahat duhia. Nah dengan sholat orang kan diajar. Orang diajar disiplin. Orang diajar ngamakmurkeun pikiran hafalan orang. Gitu kan ya? Agar kita nah sih pentingnya sholat. Jangan disiplin ke diri orang. Kan orang teh sebenarnya menjelma teh yang bebas gitu. Iya. Seolah-olah anti disiplin. Oke, kayaknya kan gitu. Tapi sisi lain justru gara-gara anti disiplin tanpa sadar orang nyeun aturan sorangan. Anu disebut anti disiplin ge agar aya aturanana. So, sarebel-rebel aja lemah, sabebas-bebasna kahirupan pasti aya aturanna di dinya. Aya aturanana budak pang teu make nu kieu. Iya. Aya aturanna kan? Jadi sabebas-bebasna pasti aya Aturan. aturan. Dan sholat adalah fungsinya untuk mendisiplinkan diri, untuk menegaskan diri, dan yang paling penting tadi memuliakan diri orang sorangan. Kalau bagaimana disiplin diri? Gawe di hiji perusahaan. Lamun gawe teh disiplin, manjang mah gawe. Moal. Oh. Nya. Maka pindah we gawe teh gara-gara teu pira urusan tadi disiplin. Dan sholat menentukan pelajaran disiplin. Disiplin hudang subuh nah. Ya, disiplin istirahat, tepung lohor nah dan seterusnya. Nah aja. Ada orang disiplin. Terus nah sih bet kudu panggil jeung poe lohor. Tengah berang, capek gitu kan, orang perlu sholat. Kan ngerasa kan goblok. Ngerasa gede, ngerasa refresh lah mana itu nya. Dibere cai wudu. Komo dibere halodobran. Tuh. Tuh kudu make facial wudu, make wudu we. Segar. Nya mau apa titing beladi ge awak. Mau katanya. Mau ati kokoloteun dibere cai wudu mah gitu kan. Di refresh lah urang teh nya. Tadi dinya kan urang teh ada di sana di waktu sholat itu kita bisa menggunakan sebagai ajang evaluasi diri. Kayak orang ini tepung lohor gitu. Tadi orang gawe jam 8. Dari sholat kan orang diajarkan zikir. Ya, zikir itu mengingat ke Allah. Tindakan aktualisasi orang bisa zikir dalam pengertian kita mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan sebelum zuhur tadi. Kayak orang tadi hanya dicarekan ku si obos teh. Oh, poho ibu-ibu orang teh poho tuh nyodorkeun kopi nah. Oh nanya gitu orang, nanya tadi tim orang kenapa bersikap seperti ini itu ke aku ya. Oh gini. Nah, oke. Oh berarti kayak orang malah gitu deh. Asup digawe teh, geus beres lohor teh. Asup digawe. Orang sudah tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan di sejak pagi sampai zuhur. Perbaikan. Nah, terus seperti itu. Nah, artinya bonus dari tindakan sholat adalah salah satunya kita diberikan waktu sejenak untuk mengevaluasi diri agar kita menjadi lebih baik pada waktu yang akan datang. Makanya kan kata Umar bin Khattab adalah sebuah kerugian besar kalau hari esok tidak jauh lebih baik ketimbang hari kemarin. Ya paling cukup segitu Pak Ustaz. Terima kasih banyak Kaeng hatur nuhun. 2000 lah. Jangan hargai dia kopinya. Kopi nak kebeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah. Nah, mantap pokoknya mah aduh. Nah, saya justru jadi pertanyaan ke Bang Eng. Naon? Orang mah host temenang diberi pertanyaan. Jadinya bintang tamu. Melawan Kan nanti mainstream ya, Mas. Oh, nya sok atuh mah. Tadi kudu mayar jika nu tadi 2000. Gesok kan diberi pertanyaan. Oh, naon Mang Eng sorangan anu geus ka hati yang sudah Mang Eng pahami hingga hari ini yang Mang Eng rasakan. Apa sih kebaikan dari sholat? Sebagai anak pang. Anak mana teh anak pang atau indung bapak? Indung bapak. Kalau non tadi jadi adik udah rame. Apa yang Mang Eng rasakan atas nama kebaikan sholat? Oh, Oh iya. Oh, bari di leut cenah dia. Tapi. Kopi Orient itu artinya timur Timur dan kebijaksanaan biasanya muncul dari timur. Oh. Sebagaimana matahari yang terbit dari ufuk timur ke ufuk
barat. Ya. Oh nya. Mudah-mudahan we nya cing iyalah cing jadi kasayan ya Kang Sadayana. Nah, balik lagi ke pertanyaan dan saya jawab. Saya pribadi mah nya kalau dulu kan memang saya mengenal sholatan ya. Tapi lila gitu kan geus teu salat gitu nya. Kalau lamun baheula mah tong ada teh cuek we kadang bari mimi gitu kan ya. What the fuck gitulah mun bahasa keren mah lah. Nah, lamun Depak teh di depak gitu. ya di depan eta we. Nah, jadi hare-hare we rek kumaha oge nya memang belum tersentuh teh berentannya. Nah, dari tahun 2017 saya mengenal Islam dan mengenal lebih banyak tentang Islam intinya. Nah, ternyata dalam kita menegakkan sholat itu ya banyak loba pisan untuk kebaikan nama. Satu kebaikan yang saya rasakan mah Kebaikan Surabi Ciapi eta ya nama Kebaikan Surabi Ciapi nomor 1. lancar ngomong. Lanjut Pengeng. Yang saya rasakan mah saya bisa memfilter hal-hal yang buruk kan. Oke. Yang saya rasakan mah eta gitunya. Nah, bisa gitu. Nya lebar atuh ayeuna geus urang salat gitunya. Geus salat geus nya oke lah. Insyaallah 5 waktuna geus tara kaliwat gitu. Ya. Dan nya adan bang gitu kan ya. Saya kan di kerja juga di lapangan tennya. Jadi di mana Lapang poli, lapang tenis. futsal ya saya mah. Saya kerja bagian lapangan. Nah, Ya. terkadang oke nya dilema saya berburu dengan waktu kan. Saya kerja kan sales ya. Iya lamun hitungan gitunya. Ayeuna dihitung waktu sholat lamun berjamaah 10 menit lah ya. Kurang beak waktu 10 menit kuduna 10 menit eta teh jang kunjungan ka konter berikutnya kurang pakai sholat. Mantap saya mah punten ini lain sombong tapi mudah-mudahan bisa jadi naonnya bisa jadi bisa motivasi lah nya intinya. Saya paling telat setiap hari orang sales yang paling telat datang ke kantor. Alasanna naon? Lain sombong lah ieu mah nya. Memang saya ngutamakeun salat kan. Keun we lah bae orderan gitu nya, urang telat oge nu penting urang mah daripada teu negakeun salat kajen kene urang balik dicarekan unggal poe. Soalna urang geus nyaman geus nyaman. Jadi ieu mah bari nanya oge tan. Lamun misalkan ieu jelema ieu nya, saya pernah gitu nya Mana ke kantor gitu. naon? Ke kantor gitu. Untuk mun Sabtu ngumpul paling Oh kaki. kaci. Tapi untuk kieu teh carekan. Carekan temenan. Gitu. Terkadang lamun orang gitunya ieu mah pribadi saya keur jos-josna gitunya kanu ibadah tapi kerjaan teh bener-bener numpuk pisan dan ieu moal mungkin gitu urang lamun ngahaja langsung tak nyingkur heula ka masjid dan itu pernah saya lakukan tanya seberapa kali lah nya sakali teh 2 kali lah gitu nya bener-bener wah pabulit pisan eta mah Orang di Mapatu. nah saya teh aduh ceuy asar teh salat eta bener-bener nu ngarasana dosa teh aduh dosa pisan teh. Kalau dulu mah nya ngahare-harekeun bae we rek teh salat teh naon tapi di mana orang geus nyaman gitu nya geus negakeun salat teh geus jiga sangu we mun urang mah kitu nya da mun dahar mun teu jeung sangu geus lain dahar mun orang Sunda mah. Aku mah orang goreng. Disuka gorengan. Gorengan kadaharana. Gorengan, geus upet. Generasi ka gorengan. Jadi asa kumaha gitu tanya lamun ninggalkeun salat teh asa lebar gitu kan ya asa dosana teh dosa pisan soalnya orang emang geus nyaman pisan gitu bener kebaikannya teh bener-bener karasa ku urang gitu banyak memfilter hal-hal yang dulu saya lakukan gitunya ya kayak minum atau naon lah berbuat maksiat gitu tapi di mana orang geus negakeun salat mah arek ngalakukeun kitu kieu teh lebar dan